Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Eh, saya ingin berkonsultasi tentang penggunaan obat. Oh iya, pertama perkenalkan nama saya Fatur. Saya Ya, apoteker yang bertugas pada malam hari ini. Kalau boleh saya tahu, kakak mau konsultasi tentang obat apa? baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Susianti, umur Ya. saya 20 tahun. Begini, akhir-akhir ini saya mengalami keluhan sakit pada lambung. Keluhan rasa sakit itu sudah berapa lama kamu rasakan? Apakah rasa sakitnya konstan atau kadang-kadang saja timbulnya? Sudah hampir 1 minggu dan rasa sakitnya itu kadang-kadang bulan Apakah pertama sudah itu. diperiksakan ke dokter? Eh, Sebelumnya belum pernah. Saya mau beli obatnya itu langsung di apotik, tapi sebelumnya saya ingin berkonsultasi karena beberapa waktu yang lalu itu saya mengkonsumsi obat mah. Ya, ya. Saya lihat itu saya searching dari Google, kemudian saya tebus di apotik. Tapi setelah saya minum itu, uh, saya mengalami efek samping obat tersebut. Hmm, oh seperti itu. Eh, Sebelumnya saya mau bertanya bagaimana pola makannya selama ini, teratur atau tidak? Oh iya, selama ini seminggu ini juga pola makan saya tidak teratur karena eh, kadang saya ingin kadang saya ingin makan tapi perasaan saya merasa kenyang. Terus saya juga suka ngemil. Ya, Dan kalau makan nasi itu kadang sehari 1 kali, bahkan pernah tidak makan nasi itu dalam 1 hari. oh seperti itu. Perutnya sering merasa kembung ya, terus terasa penuh walaupun belum makan. Sering bersendawa kan, pasti. Kadang juga sampai mual muntah, ya kan? Iya, itu juga terjadi. Beberapa hari itu terjadi kadang beberapa kali dalam 1 hari atau kadang juga tidak menentu. Hmm. Akhir-akhir ini kakak suka mengkonsumsi kafein ya, seperti kopi-kopian, dan juga pasti suka sering kurang tidur. Iya, betul sekali karena saya pada dasarnya itu memang suka kopi. Terus saat ini juga saya adalah mahasiswa semester akhir, jadi saya sibuk urus skripsi. Jadi dalam beberapa bulan terakhir ini saya itu banyak begadang. Saya mengerti itu, saya juga sudah lewati. Jadi jadi begitu Kak. Terus obat apa yang bisa saya konsumsi kira-kira? Kalau bisa jangan antacid yang sering saya konsumsi karena setelah saya konsumsi obat antacid itu saya mengalami diare. Hmm, Memang kalau antacid itu biasanya hanya diberikan untuk menetralisir asam lambung karena pemakaian obat seperti itu hanya untuk waktu singkat. Karena Gitu. kalau antacid digunakan terus-menerus dalam waktu yang lama, itu akan memiliki efek samping seperti yang kakak alami, yaitu diare. Jadi saya harus mengkonsumsi obat apa ini sebaiknya? Baiknya itu mungkin kakak coba dulu obat yang termasuk dalam golongan antagonis reseptor H2 seperti ranitidin. Golongan apa maksudnya itu reseptor H2? Maaf saya Jadi kurang mengerti. begini, antagonis reseptor H2 ini berfungsi dalam pengawatan reseptor H2 yang akan menghambat ekskresi asam lambung yang merupakan eh, merupakan itu faktor yang
menjadi munculnya efek-efek yang sering kakak alami ketika asam lambung naik. Oh, seperti itu. Oh ya sudah, nanti saya tebus obatnya di apotik. Terus, apakah obat ini bisa saya beli tanpa resep dokter? Ya, bisa. Sebelumnya, saya mau tanyakan dulu, apakah kakak sudah pernah mengkonsumsi ranitidin, atau ada juga kakak sudah mengkonsumsi seperti simetidin dan farmotidin, karena takutnya kakak memiliki alergi terhadap obat tersebut. Sepertinya untuk alergi itu tidak ada. Baik Kak, apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Kalau masalah pantangannya gimana? Pantangannya itu bagaimana? Misalkan adakah faktor dari makanan, minuman, atau faktor lain yang dapat memicu asam lambung selain yang tadi, yang minum kopi, kurang tidur? Nah, uh, kan faktor pertamanya tadi sudah bilang uh, terlalu banyak minum kopi karena itu merupakan minuman kesukaan kakak. Uh, ada faktor lain selain itu juga kakak itu pola makannya tidak teratur. Jadi pola makan itu harus diatur dan menghindari stres gitu. Selain kopi dan harus teratur makannya, menghindari stres, apalagi yang bisa memicu penyakit MA itu? Jadi penyakit MA ini disebabkan karena faktor gaya hidup tidak sehat. Seperti tadi saya bilang, pola makan tidak teratur, konsumsi kafein, alkohol, minuman bersoda, makan makanan yang pedas, berminyak, dan juga stres. Faktor yang kedua itu karena ada gangguan pada saluran pencernaan seperti GERD dan peradangan pada lambung dan kanker lambung. Penyakit MA ini juga dapat dipicu penggunaan obat-obat seperti golongan NSAID. Oh, ternyata banyak ya penyebab yang bisa memicu terjadinya luka lambung atau penyakit MA. Oke, mulai saat ini saya akan berusaha menjauhi itu karena itu dapat memicu penyakit MA saya. Ya, bagus. Dengarkan sesuai konsultasi agar terhindar dari penyakit tersebut. Saya ingin bertanya lagi. Silakan. Kira-kira apakah penyakit MA itu dapat disembuhkan atau tidak? Nah, ini dia pertanyaan yang paling banyak saya temui ketika orang mencari obat asam lambung. Pasti mereka selalu bertanya ini, apakah penyakit MA itu bisa disembuhkan secara total? Jadi, pada dasarnya penyakit MA itu hanya bisa diredakan dengan obat-obatan MA. Seperti tadi, ranitidin, dan ada juga antacid. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan secara total. Jadi, kalau misalnya kakak sudah minum kopi, makan makanan pedas, itu merupakan faktor pemicunya dan penyakit MA itu bisa timbul kembali. Terus, apakah ada penyakit MA yang lebih parah atau kronik? Ya, betul, ada penyakit MA kronis. Saat ini penyebab tersering MA kronis atau gastritis kronis adalah adanya infeksi bakteri Helicobacter pylori. Infeksi ini menyebabkan peradangan lambung secara terus-menerus seumur hidup pasien jika tidak dibasmi. Tadi ada disebut bakteri, apa itu namanya? Bagaimana cara penyebarannya? Oh iya. Bagaimana cara? Iya. Helicobacter pylori. Oh iya, silakan lanjut dulu. Ya, supaya kalau ditahu bagaimana cara penyebarannya, sebisa mungkin saya dapat menghindari itu. Ya betul.
Jadi Helicobacter pylori sebelumnya disebut Campylobacter pylori adalah bakteri mikroaerofilik atau bakteri yang bisa hidup tanpa membutuhkan oksigen yang biasanya ditemukan di lambung. Penyebarannya itu biasanya melalui air liur, misalkan penggunaan alat makan yang sama dengan orang yang sudah terkena bakteri Helicobacter pylori. Jadi penyebab utamanya itu alat makan yang sama yang tidak dicuci dengan benar. Jadi hindari hal-hal seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Terus selanjutnya, apakah penyakit yang Anda jelaskan tadi itu bisa menyebabkan kematian karena kedengarannya cukup parah? Sejauh ini sangat jarang kematian yang ditimbulkan oleh penyakit mah. Mungkin hanya penyakit-penyakit komplikasi. Baik, terima kasih atas informasinya. Itu sangat membantu saya dalam mengatasi penyakit mah saya. Terima kasih. Iya. Jadi setelah konsultasi ini, kamu bisa konsultasikan ke dokter lagi kalau mau. Tentang obat yang ingin Anda beli yang saya sarankan, bisa langsung ke apotik. Biasanya itu obatnya diminum 2 kali sehari sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Terus obat ini jangan disimpan di tempat basah, harus tempat kering dan tidak terkena cahaya. Oh iya, baik. Terus seperti obat yang sebelumnya saya minum, itu antasid, apakah obat ranitidin ini juga memiliki efek samping? Sudah pasti memiliki efek samping. Biasanya efek samping ranitidin itu tidak jauh beda dengan antasid. Biasanya seperti mual, muntah, insomnia, vertigo, ruam, konstipasi diare. Jadi, jika mengalami hal seperti itu, kakak jangan panik karena itu merupakan efek samping dari obat tersebut. Jika jika efek samping tersebut terus berlanjut, segera lapor ke dokter atau berkonsultasi dengan dokter. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih atas informasinya. Sekali lagi ini sangat membantu saya dalam mencegah atau mengobati penyakit mah saya. Sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama. Baik.